Sebenarnya mau mahasiswa, mau siapapun menjaga kesehatan dan menjaga fisik kita untuk prima itu menjadi hal yang harusnya utama. Gitu. 25/5. Jadi 25 menit kita duduk, 5 menit kita berdiri. Kita peregangan. IPB ini menerapkan yang namanya healthy lifestyle. Nah, healthy lifestyle. Tiap hari Jumat, seluruh sivitas IPB itu melakukan olahraga secara bersama-sama. Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana angka pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan mahasiswa baru terkait dengan lingkungan kampus IPB University dan juga merupakan salah satu rangkaian dari OMB IPB atau Orientasi Mahasiswa Baru IPB University. Nah teman-teman, tentunya kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat penting nih dalam menjalankan perkuliahan. Karena itu hari ini kita akan membahas kesehatan fisik bersama Kepala Unit Kesehatan Ibu Dr. Titik Nurhayati. Selamat pagi Ibu Titik. Pagi. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Iya Bu, dari Kepala Unit Kesehatan harus sehat terus ya. Betul. Selalu sehat Bu. Nah Ibu, palingan Ibu yakin kita pasti untuk jadi mahasiswa tuh biasanya nih Bu sering banget ya mahasiswa tuh suka ngeforsir diri, terus juga selalu maksain kesehatannya gitu Bu untuk mungkin ngerjain tugas dan yang lain-lainnya. Jadi pastinya menjaga kesehatan buat mahasiswa itu sangat penting ya Bu. Nah sekarang aku pengen tahu nih Bu, belakangan kan ada tren hidup sehat gitu. Menurut Ibu nih ya, menurut Bu Titik, apa sih bagaimana mahasiswa dapat menjaga aktivitas fisik yang seimbang gitu Bu di tengah kesibukan perkuliahan gitu Bu? Ya, baik. Sebenarnya mau mahasiswa, mau siapapun menjaga kesehatan dan menjaga fisik kita untuk prima itu menjadi hal yang harusnya utama gitu. Jadi mahasiswa seperti kita ketahui kegiatannya sangat banyak. Betul. Sebenarnya gampang kalau tidak punya waktu nih di sela-sela dari kesibukannya. Jangan naik kendaraan terus. Oh iya betul. Nih antar kelas, misalnya dari CCR nih, dari kan masih mahasiswa baru di CCR nih pusatnya, tapi kan kadang-kadang tetap kuliah di fakultasnya masing-masing. Nah dari CCR ke fakultasnya jalan kaki dong. Oh iya betul. Jangan pakai motor. Kemudian lagi misalnya di lantai 2, lantai 3 nih, betul. Kan masih sehat, masih muda, masa kalah sama kita-kita? Naiklah tangga. Kemudian lagi ketika kita sedang kuliah nih, atau kita sedang mengerjakan tugas, jangan melulu duduk terus nih, jangan melulu duduk terus. Ketika sedang mengerjakan tugas, ada tuh 25/5. Jadi 25 menit kita duduk, 5 menit kita berdiri. Kita peregangan. Kita peregangan. Apapun itu, jangan jadi generasi yang super mager ya. Iya betul, mageran ya Bu. Jadi jalan kaki adalah hal yang sangat luar biasa. Betul, memang ya Bu ya, apalagi kalau jadi mahasiswa ini kan waktunya suka rapat-rapat gitu ya Bu antar kelas ya. Nah teman-teman jangan suka naik motor aja nih, karena kan biasanya kalau jalan ke kelas atau mungkin pindah ke fakultas lain ini sebenarnya kan emang jauh ya Bu ya di IPB. Tapi justru jadikan itu sebagai olahraga sampingan gitu Bu ya. Sebenarnya seberapa penting gitu Bu kita tuh menjaga kesehatan fisik nih Bu? Apa pentingnya? Sangat penting. Jadi dengan fisik yang bagus, kebugaran kita jaga, kita akan lebih bisa konsentrasi. Betul. Imunitas tubuhnya akan terbangun nih. Kalau kita nggak pernah bergerak, itu otomatis semuanya itu tidur. Ketika semuanya tidur, ada penyakit datang. Tapi kalau kita bugar, konsentrasi akan bagus. Kemudian dia akan lebih bugar, lebih segar, mukanya tidak layu gitu. Dengan konsentrasi bagus, otomatis kan prima nih. Betul. Ya kan, prima. Memang ya Bu ya, ternyata bahwa beraktivitas itu sangatlah perlu gitu Bu ya. Apalagi mungkin kalau misalnya kita merasa diri kita sehat. Ngomong-ngomong tentang kesehatan nih Bu, sebenarnya di IPB ini ada nggak sih Bu fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menunjang kesehatan mahasiswa baru gitu Bu? Ada nggak? Ada, kita kan punya gimnasium. Punya satu gimnasium, yang satu adalah apa ya namanya yang di sebelah situ, yang satu buat
badminton. Jadi arena badminton yang mahasiswa ini bisa ikut berinteraksi di sana. Ada jadwal yang bisa diikuti. Kemudian yang satunya lagi gimnasium itu ada lapangan basketnya, ada lapangan volinya, kemudian ada arena terbukanya. Itu bisa buat olahraga, dan IPB ini menerapkan yang namanya healthy lifestyle. Nah, healthy lifestyle. Tiap hari Jumat seluruh sivitas IPB itu melakukan olahraga secara bersama-sama, tapi sesuai dengan passion mereka. Nah, tadi kan udah ada gitu Bu ya, fasilitas-fasilitas yang mungkin menunjang seperti gimnasium, mungkin juga ada buat tadi badminton. Nah, kalau misalnya fasilitas kesehatan Bu, ada nggak sih Bu sebenarnya di IPB? Adakah klinik gitu Bu? Ada. Ada. Jadi di IPB itu ada namanya unit kesehatan. Unit kesehatan. Unit kesehatan itu nantinya sampai sekarang ada 2 klinik nih. Satu klinik di Darmaga, satu klinik di vokasi. Jadi adik-adik di vokasi jangan kecil hati, tetap ada layanan klinik di sana gitu. Jadi apabila merasa kurang enak badan, silahkan datang ke klinik. Fasilitasnya lengkap. Kemudian jam layanannya kita tidak ada istirahat. Ada istirahat hanya ketika maghrib. Kenapa maghrib kita harus istirahat? Karena jam ibadahnya pendek, jadi kita istirahat. Tapi kalau jam 12 kita tidak istirahat. Jadi kita buka klinik IPB yang Darmaga bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bayangkan, begitu panjangnya. Jadi dokter-dokternya profesional, peralatannya sangat lengkap. Boleh nanti datang ke klinik itu jangan hanya ketika sakit. Boleh ketika tidak sakit datang sekedar untuk tensi, konsultasi, silakan. Kita ada setiap harinya buka 3 poli. 3 poli. Jadi 3 pintu. Sekali running 3 poli yang bisa jalan. Kemudian ada namanya kalau di rumah sakit IGD, instalasi gawat darurat. Di kita adalah UGD, unit gawat darurat. Jadi ketika ada kondisi-kondisi darurat yang tidak bisa antri, bisa langsung ke UGD dengan pintu yang terpisah dari layanan umum. Kemudian ada poli gigi. Poli gigi ini sangat-sangat favorit karena kalian ketahui untuk sehat giginya itu mahal nggak? Betul, mahal. Dibanding untuk poli umum. Betul. Sehari kita hanya mampu melayani 25 pasien. Karena poli gigi kan tidak secepat poli umum, sehingga kita sehari itu hanya 25 pasien, antriannya luar biasa. Luar biasa ya. Ya, tapi dengan JKN, dengan BPJS, kamu bisa antri dari rumah. 24 jam sebelum kamu melakukan layanan, kita sudah bisa daftar, dapat nomor berapa, gitu. Dari H-24 jam, seperti itu. Kemudian ada juga yang adik-adik mahasiswa kondisinya, aduh aku sakit banget, aku tidak bisa datang ke klinik. Ada yang namanya telemedicine. Nanti adik-adik mahasiswa baru kan akan dikasih ID yang APPS IPB masing-masing email. Nanti ada yang namanya student mobile ya, student mobile ada di aplikasi. Nah itu di situ itu ada telemedicine. Nah ketika telemedicine bisa langsung konsultasi dengan dokternya, obatnya bisa diambil di klinik. Kalau posisinya dekat dan ada teman yang mengambilkan, silakan diambil di klinik. Kalau tidak memungkinkan, akan diberi resep oleh dokternya untuk menebus di apotek. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ngerasa sakit atau bahkan mau medical check up juga, ya, bisa langsung IPB. ke klinik IPB, semuanya bisa teman-teman, dan juga sangat lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir apakah nanti sakit ada obatnya kah atau harus ke rumah sakit kah, semuanya udah lengkap di klinik IPB gitu ya Bu ya. Nah nih Bu, tadi mungkin kita membahas tentang kliniknya gitu, terus tadi juga sempat ada JKN dan yang lain-lainnya. Sebenarnya Bu, mungkin proseduralnya seperti apa Bu untuk para mahasiswa baru untuk datang ke klinik itu Bu? Apakah ada misalnya daftar sesuatu dan yang lain-lainnya? Gimana Bu mungkin? Jadi kita itu layanannya sudah terintegrasi di IPB itu. Jadi data yang ada di Direktorat Kemahasiswaan itu juga ada di data di kami, di klinik IPB. Jadi kami sudah memakai yang namanya elektronik rekam medis. Elektronik rekam medis itu memang diwajibkan oleh negara bahwa setiap klinik harus mempunyai elektronik rekam medis. Elektronik rekam medis kita itu dibangun sendiri oleh IPB sehingga data
dari IPB itu benar-benar terkoneksi. Jadi ketika saya nulis nama, misalnya Nadia, akan muncul nama Nadia. Tinggal Nadianya yang mana. Lebih enak lagi dengan nomor mahasiswa. Ketika nomor induk mahasiswa kita ketik langsung straight. Jadi di rekam medis kami sudah muncul itu nama, tanggal lahir, alamat, itu sudah ada semua. Jadi kita tinggal meneruskan dengan mengisi jejak rekam medis kesehatan dari adik-adik dan semua siswa IPB. Jadi bukan hanya mahasiswa tapi dosen, pegawai, keluarganya pun kita tangani seperti itu. Jadi kemudian nantinya setelah itu silahkan datang. Jadi tidak perlu melakukan proses pendaftaran sebelum sakit. Maksudnya itu kan yang yang orang-orang, aku harus daftar dulu nggak sebelum aku sakit, nggak. Datang aja ketika sakit, datang lakukan pendaftaran di situ. Nanti dari situ dapat nomor ke pendaftaran, akan diarahkan ke poli yang dituju. Apakah sakit umum ataukah ke dokter gigi. Kemudian jika nanti dilakukan pemeriksaan, dia harus ada pemeriksaan penunjang untuk menguatkan diagnosa yang akan dibikin oleh dokter. Kita punya laboratorium di dalam klinik, sehingga dokter tinggal nulis, oh ini harus periksa misalnya, oh dia demam, demamnya tiap sore saja, sudah hari ke-7, dokternya menyarankan, ayo periksa Widal. Kita ada, tidak perlu si pasien ini harus keluar dari klinik, di dalam sudah ada. Atau adik-adik mahasiswa nih yang aku pengen agak gendut, aku kepengen kurus, kita punya poligizi yang akan dipandu untuk melakukan diet. Kita punya alat ukur yang bisa menentukan kamu itu dari tinggi badan dan berat badan itu obesitas atau underweight atau overweight. Nah, obesitasnya di sebelah mana? Lemak-lemaknya ada di sebelah mana nih gitu. Ada itu alatnya, silakan datang gitu. Ini karena ada adik mahasiswa masih S1 tentunya masih lajang ya. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa S2, S3 kan kadang sudah punya keluarga. Ada klinik kesehatan ibu dan anak. Kita punya USG yang ketika orang hamil, dari mulai dia hamil, kita lakukan USG. Sangat lengkap pokoknya kita mah. Iya, betul. Lengkap, Bu. Luar biasa, Bu. Ini informasi yang sangat menarik sih, Bu. Ini memang sangat-sangat lengkap dan bahkan nggak susah gitu. Mungkin teman-teman di sini udah yang kayak takut gitu, Bu. Kayak harus daftar dulu, aduh prosedurnya susah, aduh ribet gitu. Nah, ternyata segampang teman-teman datang aja dulu gitu ya. Datang sehat gak sehat, mau medical check up aja bisa. Mau mungkin ada panduan diet bisa, atau mungkin lagi ngerasa sakit gak enak badan aja, pengen segera ditangani bisa. Jadi semuanya bisa di klinik IPB ya, Bu ya. Nah, Bu, biasanya kan tadi membahas terkait dengan kesehatan gitu, Bu. Biasanya kalau misalnya dengan lengkapnya fasilitas di klinik IPB ini, sering nggak sih, Bu, ada laporan-laporan atau mungkin data-data penyakit nih, Bu? Penyakit yang paling sering dialami sama mahasiswa IPB itu apa sih, Bu? Kalau untuk mahasiswa lebih seringnya adalah ISPA dan dispepsi. ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas. Ada batuk, ada pilek, ada radang tenggorokan, itu termasuk ISPA. Itu sangat sering terjadi sama adik-adik mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah sekitaran pencernaan. Kenapa pencernaan? Karena mereka mungkin biasanya makan di rumah dengan kondisi yang bersih ya, yang menyediakan orang tuanya gitu ya. Jadi alat makan bersih, tempat makan bersih, makanan disediakan dengan kebersihan yang bagus sehingga dia sudah biasa dengan bersih itu. Begitu dia kos, dia kan harus mencari makan sendiri nih. Betul. Mencari makan sendiri. Dengan keterbatasan, baru anak baru, tahunya nyari makan hanya di sisi situ, belum mobile yang sangat panjang, sehingga dia mungkin yang dia makan, yang dia beli kurang bersih, sehingga mereka gampang sekali itu, entah mahnya kambuh. Kalau mahnya kambuh karena mereka makannya tidak teratur, dengan alasan banyak tugas, banyak kegiatan gitu. Padahal memang tantangan mahasiswa baru tentang beradaptasi ini memang gak jauh-jauh ya, Bu ya. Kalau penyakitnya tuh pasti masalah pencernaan, salah makan, biasanya yang di rumah sering diingetin sama keluarga. Kalau sekarang, aduh harus mandiri apa-apa, harus beli sendiri. Jadi memang itu sih, Bu, memang itu masalah yang sering banget dijumpai sama mahasiswa baru, Bu. Nah, apalagi ketika tadi dengan adanya masalah-masalah tersebut, Bu, tadi Bang ISPA atau mungkin pernafasan dan yang lain-lainnya, ada nggak sih, Bu, kebiasaan-kebiasaan sederhana nih, Bu, yang mungkin bisa dibangun sama mahasiswa baru dari sekarang nih, Bu, untuk menjaga kesehatannya selama masa
pengenalan mahasiswa baru nih Bu. Ya, baik. Jadi ketika masa perkenalan mahasiswa baru, saya tahu nanti akan diawali dengan MPKMB yang saya juga tahu sangat padat. Dari subuh sudah harus bergerak ke kampus untuk berkenalan dengan kampus dan lingkungannya. Tapi adik-adik jangan melupakan satu hal, istirahat tetap harus cukup, makan juga harus tetap cukup dan teratur gitu. Jadi ketika mau beraktivitas harus mulai dengan sarapan. Nah kemudian yang kedua, setelah istirahat cukup, makan bagus, juga emosinya dijaga. Jadi ini mahasiswa ini sedang dilatih untuk hidup mandiri. Betul. Jadi perasaannya juga dijaga. Semuanya juga pasti kangen ya sama rumah, sama ibu, sama bapak, rindu. Tapi ini adalah suatu pembelajaran agar kita bisa mandiri gitu. Di klinik layanannya untuk mental health juga ada gitu. Untuk yang sakit-sakit ada. Untuk yang sekedar curhat-curhatan juga ada, kita layani nih. Pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan, baik fisik maupun mental akan kita layani. Nah memang tadi ya teman-teman, istirahat yang cukup itu sangat perlu, apalagi untuk teman-teman menjalani nih masa pengenalan mahasiswa baru ya Bu ya. Nah mungkin balik lagi ke bagian pola tidur nih Bu ya, tadi kan istirahat nih. Dari sisi pola tidur nih Bu ya, banyak mahasiswa yang pasti kurang tidur dan segala macamnya. Sebenarnya jangka panjang dari si kurang tidur ini apa? Jangka panjang dari kurang tidur, otomatis sistem di tubuh itu kan kayak juga mesin yang saling berkaitan. Ketika ada satu yang rusak, yang lain juga akan mengikuti gitu. Ketika kita tidur sebaiknya adalah di kisaran 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 ya, jam. 6 sampai 8 jam itu untuk tidur. Dan itu tidur malam loh, bukan digantikan terus nih kalian malamnya tidak tidur, terus nanti habis subuh baru tidur 6 jam. Tidak seperti itu. Sistem tubuh kita itu ketika malam memang harus istirahat. Harus semuanya tidur, diam. Sehingga sel-sel di tubuh kita bisa melakukan regenerasi. Sel-sel tubuh kita yang rusak bisa diluluhkan. Jadi irama hidupnya tetap siang ya siang, malam ya malam. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya, tidak bisa. Tidur itu benar-benar dibutuhkan. Dan jangan lupa adik-adik mahasiswa, dengarkan bahasa tubuh. Dengarkan. Kalau sudah capek, itu artinya apa? Harus istirahat. Tinggalkan semua. Istirahat dulu, besok pagi lanjutkan gitu. Betul. Manajemen waktu yang benar gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa jaga istirahatnya dan juga jaga pola makannya teman-teman, biar teman-teman semakin sehat juga dan bisa menjalani hari-hari dengan baik. Nah Bu, ada nggak sih Bu kira-kira nih untuk menutup sesi podcast pada hari ini, kita mau nih Bu, Ibu kasih pesan ke mahasiswa baru nih Bu, apalagi buat mereka yang baru masuk dan harus menjaga kesehatan nih Bu. Mungkin ada papan tulis di sini yang nanti Ibu bisa menuliskan untuk para mahasiswa baru. Boleh dijelaskan Ibu mungkin pesan untuk mabanya? Ya, tiada prestasi tanpa kesehatan. Maksudnya gini, kesehatan itu tetap hal yang utama. Begitu kita punya sehat yang prima, prestasi kita itu hal yang mudah untuk dicapai. Tapi begitu kamu kesehatannya rendah, tidak bisa walaupun prestasi yang minimal akan sulit karena konsentrasi nggak ada, imunitas tubuh rendah sehingga penyakitan terus. Jadi jangan lupa, tiada prestasi tanpa kesehatan. Gitu. Luar biasa ya Bu ya, memang teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya Bu ya, jaga kesehatan dan juga jaga kebugaran gitu. Take your time everyone, dan semuanya itu pasti akan berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Titik atas waktunya pada hari ini. Pembicaraan kita hari ini benar-benar insightful banget ya Bu ya, dan pasti sangat-sangat bisa menjadi pengetahuan baru kepada mahasiswa baru Bu. Terima kasih banyak Bu Titik atas waktunya. Mungkin ini pada hari ini akan menutup sesi podcast untuk kesehatan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Dadah. Gini, Bu.